Ya, pemirsa, berstatus tersangka selama 7 bulan dan sebelumnya tidak diketahui keberadaannya, mantan Ketua KPK Firly Bahuri tiba-tiba muncul dalam video yang viral tengah asik bermain bulu tangkis. Firly ternyata masih bisa menikmati aktivitas di tengah kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang Polda Metro Jaya dan kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar, namun belum mendapatkan respons dari mereka. Pak Boyamin dan Pak Saud, selamat malam. Selamat malam. Malam, Leonard. Ya, saya ingin ke Pak Boyamin dulu ya. Pak Boyamin, ini sudah 7 bulan menjadi tersangka, lalu kita mendapat informasi dari Polda Metro Jaya bahwa pemberkasan 3 kasus katanya mau disekaligus,kan, sehingga inilah yang membuat seakan-akan penanganannya menjadi lama. Kalau Anda lihat, Pak Boyamin, ini masuk akal atau seperti apa? Ya, kita semua nampaknya kena prank ini. Jadi prank ya? Dulu Polda Metro Jaya itu kan nampak semangat dan masyarakat diminta untuk mengawal dan masyarakat mendukung semua. Tidak ada istilah cicak buaya lagi gitu, karena masyarakat mendukung penyidik Polda Metro Jaya untuk menuntaskan ini gitu kan, karena dugaan ada pemerasan, suap atau gratifikasi. Jadi Pak Firly selama menjabat Ketua KPK terhadap Pak SYL. Nah, sayang sebenarnya dukungan masyarakat yang begitu menggebu-gebu, tidak ada suara sekecil apapun urusan cicak buaya begitu. Tapi kemudian dalam perjalanan ini kemudian menjadi ngambang, dan kemudian terakhir itu adalah ketika dipanggil tidak datang, itu tidak dilakukan penjemputan paksa, padahal ini sudah 2 kali panggilan. Nah, kalau yang lain-lain itu dipanggil paksa kok, ini tidak. Jadi masyarakat kemudian sekarang menjadi anti klimaks, merasa kena prank oleh Polda Metro Jaya. Ini sebenarnya kasus ini serius nggak sih? Kasus ini benar nggak sih? Jangan-jangan ini hanya persaingan-persaingan yang kemudian menjadikan seakan-akan hanya untuk menyandera Pak Firly. Ya, kasihan juga loh Pak Firly. Harusnya ini kan hanya main bulu tangkis, ya apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi gara-gara karena penyidik Polda itu kemudian lamban karena tidak melakukan penahanan sehingga bisa bermain dengan bulu tangkis, kemarahannya itu bukan kepada Pak Firly, kemarahannya terhadap Polda Metro Jaya. Sayang sebenarnya ini menjadi suatu yang negatif bagi Polda Metro Jaya dan kepada kepolisian secara umum gitu, Leonard. Tapi sebetulnya Mas Boyamin, main bulu tangkis tidak apa-apa kan? Karena kan seorang Firly Bahuri tidak dikenakan tahanan rumah, tidak dikenakan tahanan kota, ya boleh saja kan bermain bulu tangkis. Ini seperti yang gambarnya kita lihat ini, Mas Boyamin. Super boleh, tidak ada masalah. Super boleh. Tidak ada kesalahan apapun itu. Justru tapi kesannya masyarakat kan seperti ini diledek gitu kan. Polda itu yang tidak dianggap oleh Pak Firly, buktinya saya santai aja main bulu tangkis gitu kan. Dan beberapa kali juga setahu saya Pak Firly juga ke Palembang naik pesawat, ya santai-santai aja begitu, meskipun pakai topi gitu. Tapi ya artinya bahwa ini kesannya masyarakat jadi kayak diledek gitu loh. Kalian marah-marah segala macam, enggak ada masalah. Urusannya toh saya juga enjoy aja. Toh seakan-akan menggambarkan Polda nanti paling-paling juga akan dihentikan. Nah, masyarakat jadi menilai seperti itu gitu loh. Nah, jadi nggak ada masalah. Jangankan hanya main bulu tangkis yang ini sekali gitu kan. Tiap hari ditampilkan pun juga enggak apa-apa. Tapi masyarakat jadi jengkelnya bukan pada Pak Firly, gitu. Jengkelnya terhadap Polda Metro Jaya yang membuat ini lamban. Sebenarnya apa sih maunya gitu loh. Dan kalau apapun tersangka korupsi kan siapapun ditahan sebenarnya. Gitu. Dan ini kan berkas juga sudah dilimpahkan dan kemarin harusnya segera dikembalikan kepada kejaksaan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Tambah alasan baru lagi tentang alasan ditambah pasal 36. Saya ingat loh Leonard, dulu saya sudah minta pasal 36 digabung sejak awal karena induknya di situ. Mereka alasannya tidak perlu yang pemerasan aja gitu. Nah sekarang tiba-tiba dipakai lagi, dimunculkan pasal 36. Ini kan kesan mengulur-ulur, kan tidak bisa dielakkan Leonard. Masih. Pak Saud setuju tidak bahwa yang dikatakan Mas Boyamin ada kesan mengulur-ngulur? Karena kalau mendengar penjelasan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kan sebetulnya masuk akal juga nih Pak Saud, bahwa disekaliguskan saja pemberkasan dari mungkin tiga kasus yang sedang dibangun. Bagaimana Pak Saud? Ya, itu dengan tambahan kan bahwa sebenarnya
Kalau kita beberapa kali mendatangi Barreskrim itu kan udah jelas bahwa saya juga dimintai keterangan hampir 2 kali itu kan menyangkut pasal 36 dan pasal lainnya gitu. Jadi artinya sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Yamin tadi, persoalannya adalah sekarang ini gini loh, eh, kita serius nggak sih kan gitu? Karena kalau kita bicara serius ini sangat tidak serius. Padahal kita paham betul kalau yang namanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, itu unsur pemberatannya itu sangat jelas di dalam KUHP, di dalam KUHP. Unsur pemberatannya itu ada, dan itu nggak pernah kita pahami gitu loh. Ini bukan tindakan yang biasa-biasa dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum anti korupsi. Pemberatannya itu cukup biasa, dan kita memandangnya itu seperti yang ringan-ringan saja. Ini luar biasanya negeri ini sebenarnya kalau saya bilang. Jadi jangan yang disampaikan oleh Bu Yamin, either Anda mau pakai pasal yang lain atau pasal yang berkaitan dilarang bertemu dengan pihak berperkara, apapun katanya, dan itu saya sudah menjadi saksi ahli di 2 kali ditanyakan, seharusnya sudah tidak menjadi pertanyaan lagi. Kalaupun ada umpamanya pertanyaan-pertanyaan dari pihak menuju P21 yang mau kejaksaan, ya panggil lagi aja. Ini kan nggak ada, ujuk-ujuk tiba-tiba ada masalah baru kemudian kita ribut lagi gitu. Jadi saya katakan upaya sustainable untuk menimbulkan efek jerah dalam pengertian bahwa korupsi ini pemberatannya dilakukan oleh aparat penegak hukum itu harus dikedepankan, kita nggak jalankan sama sekali itu. Baik, Pak Saud, kalau saya ingin bertanya ke pengalaman Anda dulu waktu saat Anda di KPK, kan penyidikannya mirip-mirip lah ya oleh KPK, oleh kepolisian, oleh kejaksaan. Sebetulnya dengan melihat kasus seorang Firly Bahuri yang katakanlah mau dibangun 3 kasus, 3 perkara kepadanya, apakah memang perlu selama ini 7 bulan kurang lebih untuk kemudian diproses, atau bisa lebih cepat, atau sebenarnya ini sudah cukup cepat dibandingkan yang harusnya dilakukan, Pak Saud? Lihat aja prosesnya waktu mulai mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan, itu prosesnya kan cukup cepat ya. Agak berbeda kalau kita mau harus hitung kerugian negara atau ini kasus ini sangat simpel sebenarnya, pemerasan biasa gitu. Dan itu menjadi luar biasa ketika kemudian kita menganggap ini case biasa. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus yang high profile person, katakanlah itu menteri, pimpinan DPR atau siapapun yang high profile person, which is itu sangat eye catching, which is itu menarik perhatian, dan undang-undang KPK sudah menekankan bahwa kasus-kasus menarik perhatian itu justru harus with all risk, dengan segala kemampuan, dengan segala resource harus diprioritaskan. Sehingga kan orang bertanya, kenapa ini kok jadi seperti tidak prioritas, kemudian ini jadi lebih lambat, kemudian ini dianggap kasus biasa-biasa aja, sangat high profile person, akhirnya orang berframing kan, beranggapan ada sesuatu yang sangat tidak serius, sehingga kemudian larilah kemana-mana kan gitu. Jadi sekali lagi kita tetap berpikiran ini harus di speed up, ini harus dipercepat, jangan tunggu-tunggu lagi. Nanti statementnya 6 bulan lagi beda lagi nih. Pak Saud dan Mas Boyamin, orang akhirnya banyak yang mengatakan ya wajarlah kasusnya seperti ini, kecepatan memprosesnya, karena kan seorang Firly Bahuri itu orang kuat. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News segera kembali. Didukung oleh Top White Coffee, strong taste, smooth, the authentic taste of white coffee. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan kelanjutan kasus Firly Bahuri. Saya masih bersama dengan Boyamin Saiman dan Saud Situmorang. Pak Saud, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, akhirnya banyak orang yang kemudian mengamini bahwa seorang Firly Bahuri ini memang orang kuat, sehingga proses dari kasusnya itu butuh waktu yang lebih lama daripada orang yang tidak dianggap orang kuat. Anda setuju tidak, Pak Saud? Ya, itu menjadi auditnya menjadi semakin tidak tidak terkendali ketika kemudian banyak orang yang memiliki konflik kepentingan di dalamnya. Itu sudah pasti konflik kepentingan. Dan kalau kita katakan bahwa anggap aja asumsinya bahwa Polda Metro Jaya tidak ada konflik kepentingan,
tidak ada vested interest, tidak ada hal-hal lain. Kalau tidak ada, seharusnya ini sudah dari awal sangat cepat. Ya, akhirnya jangan salahkan juga kalau publik beranggapan bahwa kenapa ini di framing atau ini digambarkan atau ini sepertinya ada sesuatu yang sebenarnya kita sendiri sudah paham ada sandera menyandera di sini. Disebutkan dalam beberapa case. Nah, pertanyaan kembali lagi, kenapa kalau itu terkesan seperti tidak firm mengambil kebijakan, ada bagian lain mereka tidak terbuka di dalam prosesnya. Kalaupun ada kekurangan dalam menuju P21-nya, ada masalah apa lagi? Kemarin itu hanya disebutkan kan pasal 35, 36, 65. Itu sudah lama, itu isu pertama kali saya dipanggil itu justru saya bicara yang 36 dan 65 itu. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya ini akhirnya kita menganggap bahwa ini sangat konflik kepentingannya sangat tinggi. Saya pikir ini harus diredam sehingga segera untuk kemudian diproses agar isu konflik kepentingan itu tidak muncul dan semua kita bisa menyelesaikan kasus ini lebih cepat. Jangan lupa sebentar lagi 6 bulan lagi kita akan dapat indeks persepsi korupsi yang baru. Ini sudah tengah tahun ya. Ini kalau caranya kayak begini, ini sebentar lagi ini di bawah mana nih? Kalau angka 30 itu udah sekelas benar-benar Afrika sana negara ini. Karena harusnya kan sudah indeks persepsi korupsinya ya. Iya. Oke. Sudah Pak kalah Boyamin, dengan Timur. Iya, Pak Boyamin, kalau Anda lihat apa betul yang dikatakan Pak Saud dan juga banyak orang ya yang menduga bahwa ada saling sandera nih dari pihak Polda Metro Jaya dan juga seorang Firly Bahuri. Benar apa tidak? Ya, super benar karena waktu pra peradilan Pak Firly Bahuri yang kedua itu kan dicabut. Nah, kemudian setelah dicabut kok kemudian seperti melandai gitu. Nah, kemudian bahkan dipanggil nggak datang 2 kali, nggak dilakukan upaya paksa, ya udah seakan-akan dibiarkan aja, seakan-akan kesannya takut ini penyidik ini, padahal biasanya kan enggak gitu loh. Dulu Pak Antasari Azhar aja disidik oleh Polda Metro Jaya juga langsung ditahan kok, gitu loh. Kalau sama-sama ini levelnya Polda. Gitu. Terus juga setelah itu Abraham Samad, Bambang Wijayanto kan ya, itu Bareskrim lah. Kita berbicaranya sama-sama Polda, Pak Antasari Azhar dulu langsung ditahan, padahal masih polemiknya masih panjang gitu kan. Dan itu rangkaian-rangkaiannya. Jadi kalau sekarang Polda dan sama-sama ketua KPK apa bedanya? Gitu. Dulu. Nah itu artinya dan juga materi pra peradilan Pak Firly Bahuri kan menyinggung juga apa kaitannya konflik kepentingannya Pak Karyoto misalnya dengan beberapa pihak itu kan disebutkan ditulis di situ dan dituangkan gitu kan di pra peradilan pertama gitu. Nah pra peradilan kedua kan bisa aja begitu sehingga kemudian setelah dicabut nah kok mestinya berpikir ini bisa lebih cepat, toh sudah tidak ada pra peradilan, harusnya lebih yakin kan? Tapi nyatanya malah melandai, malah stuck gitu, malah berhenti. Jadi kalau kesan pertama dulu kan sesama coklat apa berani nih, tapi menurut saya itu tersingkir karena framing itu. Tapi sekarang jadi framing yang kedua tidak bisa disalahkan karena ada beberapa hal yang mendukung gitu loh. Nah jadi ini rangkaian-rangkaian yang tidak bisa dipisahkan kalau kemudian istilahnya diduga Pak Firly ini punya banyak sandera yang nanti kalau akan ditahan dia bisa bongkar banyak dan akan bikin gaduh dan itu pegang banyak kartu begitu ya. Dikhawatirkan akan bikin suasana tidak bagus terhadap lembaga kepolisian. Nah, kalau begitu apakah memang harus diambil alih oleh Mabes Polri, Bareskrim misalnya atau seperti apa? Pak Saud? Nggak bisa, kalau saya nggak bisa cukup begitu. Kalau menurut saya harus paduka yang mulia Presiden Jokowi yang harus memerintahkan ini karena toh Bareskrim sudah ikut menyidik kok gitu dan saya yakin Kapolri juga sudah tahu urusan ini. Justru saya khawatir ini level pimpinan yang menghendaki jangan terlalu cepat atau bahkan dilandaikan atau bahkan ditutup karena khawatir untuk urusan bongkar-bongkaran. Jadi ini harus paduka yang mulia Presiden Jokowi untuk memerintahkan supaya dituntaskan. Tuntaskan bisa lanjut, bisa dihentikan kayak dulu zaman cicak buaya gitu. Oke. Pak Boyamin, Pak Saud, apakah benar seperti yang dikatakan Pak Boyamin atau ini kita masih percaya bahwa Polda Metro Jaya bisa segera memproses kasus ini? Ya, muaranya kan yang paling penting ini segera diproses dibawa ke depan pengadilan. Siapa yang membawa itu sesuai formil materinya aja. Jadi kita jangan membawa itu kepada area di luar dari penegakan hukum yang katakanlah politicking.
Tetapi Oke. jangan lupa pemberantasan korupsi itu memang pedang itu dipegang oleh kepala negaranya. Kalau Ya. kepala negaranya tidak melihat ini menjadi sebuah yang sangat urgent, pada bagian lain di sini unsur pemberatannya sangat tinggi, kita nggak bisa membayangkan lagi. Memang nggak heran kenapa negeri ini seperti ini sekarang. Baik, baik. Kita harap segera ada kejelasan atau kemajuan dari kasus ini. Terima kasih Koordinator Maki Boyamin Saiman dan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.